Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pendidik, selamat datang di Suara Pendidikan Sumsel, Suara Kita Semua. Bersama saya Trida Stiorini dari SMA Negeri 21 Palembang. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu Ibu Yeni Silvianti dari SMA Negeri 14 Palembang ya Bu ya? Benar. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu mengajar mata pelajaran apa di sekolahan? Saya mengajar bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris ya. Tentunya banyak siswa yang berminat di pelajaran bahasa Inggris ya Ibu ya? 50-50. Oke. Ada yang suka, ada yang enggak. Biasanya seperti itu. Iya, baik Ibu, kira-kira materi apa yang akan disampaikan pada hari ini? Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur teks di Prosedur kelas 11. Oh, ini diajarkan di kelas 11 ya Ibu ya. Iya. Baik, langsung saja kita saksikan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Silvianti. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Trida Stiorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur teks. Sebelum itu ada materi-materi yang mengenai tentang prosedur teks tersebut, yaitu mulai dari pengertian atau definisi, tujuan, langkah-langkah penggunaan, ciri-ciri, serta contoh dari prosedur teks itu sendiri. Next, pengertian prosedur teks. Prosedur text is a piece of text that give us instructions for doing something. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita sebuah perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Definisi yang kedua yaitu prosedur text is a text that is a consist of step to make or operate something. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau menjalankan sesuatu. Next, kita ke slide selanjutnya. Adapun tujuan dari teks prosedur tersebut yaitu the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or step. Jadi tujuan dari prosedur teks tersebut adalah untuk memberi informasi kepada pembaca tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut atau secara berurutan. Next, kita ke materi selanjutnya. Setelah tujuan itu ada generic structure. Jadi yang pertama itu adalah goal. Jadi di situ adalah menjelaskan apa yang ingin dicapai atau judul dari teks tersebut mengenai apa. Yang kedua ada materials. Materials di situ daftar atau bahan alat yang digunakan di dalam teks itu yang bisa dituliskan dengan paragraf atau berbentuk daftar. Yang ketiga itu ada step. Step di situ serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur tersebut. And last, yang terakhir itu ada conclusion or results. Di situ hasil akhir dari serangkaian langkah-langkah yang berurutan. Next, kita ke slide selanjutnya. Adapun ciri-ciri dari prosedur teks. Yang pertama itu menggunakan tenses simple present tense. Yang kedua menggunakan conjunction temporal, yaitu untuk menunjukkan suatu urutan. Contohnya ada kata first, after, then, before, ada lagi while, next, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu dalam bentuk perintah atau imperatif. Last, terakhir itu menggunakan adverbials yang biasanya untuk menyatakan waktu dan tempat. Jadi misalnya itu contohnya
Misalnya dikasih untuk 15 menit, ada an hour, terus pour the batter into cupcakes, dan masih banyak lagi. Jadi kalau untuk teks prosedur ini, Bu Trida, itu biasanya langkah-langkah itu bisa berupa bagaimana menggunakan sesuatu alat, ataupun bisa dengan cara memasak. Memasak? Iya, memasak. Misalnya memasak mie instan. Jadi dia bukan hanya untuk how to wash clothes by using washing machine seperti contoh saya yang akan saya berikan pada hari ini. Jadi masih banyak lagi. Jadi cara membuat, kalau kita orang Sumatera ini pempek gitu, atau tekwan. Jadi cara membuat pempek langkah-langkahnya gitu. Nah, jadi untuk materi hari ini yang saya jelaskan itu how to wash clothes by using washing machine. Jadi kenapa saya ambil di sini? Siswa itu pasti banyak tahu yang namanya bagaimana cara mencuci baju di mesin cuci. Jadi dia menggunakan mesin cuci gitu gimana gitu. Jadi biar mereka bisa membantu orang tuanya di rumah. Iya, itu tujuannya ya Ibu. Betul. Jadi di sini ada contoh how to wash clothes by using washing machine. Di situ ada materialsnya, alat-alat atau bahan seperti water, ada air, terus ada deterjen, yang pasti ada mesin cucinya ya Bu ya. Iya. Mesin cuci, terus ada bajunya sama clothes basket. Jadi ada keranjang baju yang pasti yang isinya itu tentunya ya baju kotor. Lanjut, ada langkah-langkah untuk penggunaan mencuci baju di dalam mesin cuci ya penggunaannya. Yang pertama itu disortir terlebih dahulu pakaian yang berwarna putih agar tidak luntur. Jadi the first sort the white clothes to avoid the fold. Jadi dia harus disortir dulu biar nggak ada luntur di dalam mesin cuci untuk mempengaruhi pakaian yang lainnya. And the second, di situ ada memasukkan pakaian kotor yang telah disortir tadi lalu ke dalam tabung mesin. Jadi dia di situ disortir tadi yang pertama, yang kedua itu dimasukkan. Next, yang ketiga, di situ memasukkan air ke dalam tabung mesin lalu direndam semua pakaiannya. Kemudian itu kita tinggal memberikan deterjen, kemudian selanjutnya ditutup, diatur pencuciannya sampai terakhir itu pakaian dikeringkan lalu dijemur melalui sinar matahari. I think that's all to our lesson about this. Jadi saya kira cukup sampai di sini untuk penjelasan saya. Apabila nanti ada yang ingin Ibu tanyakan, boleh. Jadi cukup ya? Iya, cukup. Karena materinya sampai familiar. Ya, karena mencuci pakaian juga saya rasa familiar ya untuk siswa-siswa, karena tujuannya juga untuk membantu orang tua. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pembahasan materinya yang menarik sekali ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk siswa-siswi kelas 11. Kemudian bagi kalian yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Sampailah pada penghujung acara. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya dengan narasumber dan tentunya materi yang berbeda. Hanya di Suara Pendidikan Sumsel, suara milik kita semua. Akhir kata, saya sebagai host dan narasumber kita Ibu Yeni Silvianti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.